Mikrofon satu untuk Pak Presiden, satu untuk saya. Akhirnya kami Tagana dikasih bonus sama Pak Presiden. Wow, seneng tuh langsung. Baterai handphone boleh lobet, tapi hati seneng banget dong Pak. Teman-teman tuh langsung di lapangan tuh dikasih 120 juta untuk keluarga yang ditinggal tugas Tagana. Wow. Jadi kita pakai batas akrilik ya, pakai batas akrilik di situ bisa ketemu, tapi nggak tembus secara ini ya udara nggak sampai tembus. Pak mau izin sepatunya harus dilepas, dicopot, ya. biar nggak kotor. Ya, karena kita menerapkan kan budaya disiplin kepada semua. Ini dipakai untuk sama. Are you ready? Yes. Halo Sobat Sosial, ketemu lagi barengan sama Agni nih. Tapi sebelumnya kita cepat masker dulu Pak. Boleh. Tapi yang Sobat Sosial mesti tahu, kita sudah mengikuti protokol kesehatan. Ya, kita jaga jarak ya. Iya, kita jaga jarak 1 meter dan biar ngobrolnya lebih enak dan Sobat Sosial juga bisa dengar dengan jelas. Kita cepat dulu ya Pak ya. Boleh ya. Kelihatan gantengnya, kelihatan cantiknya. Nah, Sobat Sosial, ketemu lagi nih ya di beranda. Nah, kurang lebih nih Pak Twi, kita sekarang sudah bersama dengan Pak Twi. Beliau adalah koordinator Tagana Jatim atau Taruna Siaga Bencana ya Pak ya? Iya, betul. Tagana Jawa Timur itu termasuk Tagana yang cukup produktif nih Pak Twi ya. Betul. Ada banyak kegiatan juga yang dilakukan khususnya untuk pencegahan virus corona ini. Boleh dijelasin Pak sebenarnya apa saja sudah dilakukan sama tim Tagana dari Jatim untuk mencegah COVID-19 ini? Oke, banyak ya sebenarnya ya. Kalau kita sebutkan satu persatu juga nggak akan cukup waktunya. Karena ada beberapa garis besarnya. Satu dapur umum. Dapur umum tahu ya? Masak-masak? Iya, antaranya. Ngasih makanan? Itu gimana Pak? Lebih jelasnya gitu soal si dapur umum ini. Oke, dapur umum itu kan dilaksanakan oleh Pemprov maupun Pemkot yang ada di Jawa Timur selama masa pandemi COVID. Nah, ini adalah melayani bagi mereka yang dikarantina, bagi mereka yang bertugas, juga bagi mereka yang memang daerah itu diisolasi. Nah, di situ biar masyarakatnya tetap dalam lingkungan, kebutuhan-kebutuhan logistik berumah makan dan lain-lain dikirim. Nah, itu diproduksi oleh dapur umum. Rutin itu Pak, setiap? Rutin. Berapa hari atau setiap berapa? Kalau dulu kan kita pas momennya Ramadan ya. Nah, itu berarti kita buka sama sahur. Itu semua tim Tagana tuh Pak, masak? Semua tim Tagana. Pak Twi masak juga nggak? Masak. Wah, masak apa tuh Pak? Masak air. Ya enggak apa-apa, yang penting masak ya Pak ya? Iya, masak menu semua itulah ya. Nah, itu beragam dong variasinya Pak? Menunya beragam. Jadi menu di sana itu memang lauknya harus 2. Itu petunjuknya buku penuh. Lauknya harus 2? Harus 2. Baru ada sayur, baru ada yang lainnya gitu. Kayaknya bukan 5 sehat 4 sempurna ya Pak? 6 sehat. 6 sehat 7 sempurna, karena lauknya 2. Jadi dapur umum itu gimana ya, pas puasa ya, pas puasa sehingga dari situ ritme hidup kita itu berubah karena kita harus masak mulai sekitar jam 12 siang untuk buka, terus setelah itu selesai dan kita lanjut lagi jam 9 malam untuk sahur. Itu kalau boleh tahu Pak, 1 hari itu yang diproduksi itu berapa tuh makanannya? Untuk kemarin dapur umum yang saya pimpin itu di Kodim Gresik ya. Itu kita untuk buka 2.000, untuk sahur 2.000 bungkus. 2.000 bungkus? Iya. Sekali masak tuh berarti? Sekali masak. Setiap hari? Setiap hari, rutin. Ada berapa tuh Pak personilnya yang tugas? Personil Tagana ada 40, kita dibantu sama TNI ada 30. 70 orang masak untuk 2.000 bungkus sehari? Sehari. 4.000 ya Pak? 4.000 berarti 4.000 sehari kan? Satu hari. 2.000 sahur, 2.000 buka. Belum distribusinya, yang distribusikan juga Tagana? Bukan, yang distribusi kita dibantu oleh Koramil. Ya, Koramil kan menguasai wilayah ya. Nah, dari situ Koramil membantu distribusi untuk itu. Berarti nggak sempat ada waktu sama keluarga dong Pak kalau kayak gitu? Kita nggak boleh pulang. Jadi sebulan berarti selama bulan puasa nggak pulang tuh Pak? Enggak. Jadi gini, PSBB itu kan 14 hari toh. Nah, setelah 14 hari kita nggak boleh pulang. Karena kalau pulang di rumah kita juga dikarantina di rumah. Nah, akhirnya kita nggak pulang. Jadi 14 hari kita berharap PSBB nggak diperpanjang, nyatanya diperpanjang. Makin nggak pulang dong Pak? Makin nggak pulang 1 bulan. Anak kangen dong Pak? Semua kangen. Tapi rutin video call, rutin telepon, gimana tuh Pak? Cara nanganin kangennya pasti kan? Iya, kalau rutin nggak sih ya. Tapi ya kita memang kontak aja ya.
biar nggak lost kontak. Gitu. Takutnya sedih kan, maksudnya sampai 2 minggu nggak pulang, terus juga pas puasa juga sebulan nggak pulang. Puasa alhamdulillah banyak juga yang puasa, banyak juga yang fisiknya memang nggak kuat. Ya saat itu sakit atau nggak puasa juga. Gitu. Karena kondisinya iya. Dan pada dasarnya semua yang 14 hari itu secara psikologis juga drop ya. Juga drop karena di situ juga diberlakukan PSBB, kita nggak bisa keluar kemana-mana. Nah akhirnya ya kita bikin aja mainan-mainan yang bisa mencuri perhatian siapa. Apa tuh mainan yang mencuri perhatian? Jadi gini ya, sebenarnya saya nggak apa ya, nggak sampai perhatian ke situ. Nah kita itu kan gini, ayam itu datang untuk buka sama sahur itu kan bareng. Nah akhirnya pas kita mau siapin buka, itu yang ayam biasanya jadi 10 potong atau 12 potong, sama temen-temen dibikin 6 potong. Loh, berkurang 4. Nah dari situ, itu kan sebenarnya bentuk ekspresi mereka yang psikologisnya sudah ini ya, protes, tapi Tagana itu mau protes kan juga malu toh, Tagana kok protes, relawan kok protes kayak gitu. Nah akhirnya di situ ada hambatan satu, waktu goreng kita nggak mateng-mateng. Lama ya Pak? Lama karena besar loh. Iya. Ya, terus yang kedua, waktu bungkus kertasnya nggak cukup. Karena kegedean, kan tadi 10 potong. Di situ. Nah dari situ bekerja sama Pemprov, kenapa ada ini ya kita sampaikan ya. Sebenarnya teman-teman ini sudah mulai ada kejenuhan. Udah mulai bosan. Nah secara psikologis 14 hari itu sudah cukup ini ya, cukup panjang. Dan harusnya teman-teman rolling, tapi mau rolling pasukan dari mana? Semua bertugas, jadi nggak ada yang tersisa. Jadi benar-benar semuanya bertugas meninggalkan rumah untuk menyalurkan distribusi makanan pas sahur, pas buka dapur gitu. Dapur umum. Nah, jadi akhirnya sama penyedia logistik kita dikasih suplemen, kasih minuman. Membantu nggak tuh Pak? Membantu juga ya. Terus dikasih ini, dikirimi buah. Nah untuk buka. Terus juga kita dikasih peralatan mandi. Ya. Jangan-jangan selama 14 hari kemarin nggak mandi tuh Pak? Ya, mandi seadanya aja. Makanya dikirimin peralatan mandi kayaknya nggak mandi nih 14 hari. Jadi mulai ada perhatian-perhatian seperti itu. Masih banyak lagi. Banyak. Disinfektan wilayah? Disinfektan kita seluruh tempat, seluruh OPD, seluruh UPT, fasilitas umum dan sebagainya semua habis sudah disemprot secara berkala. Tapi tuh kalau nyemprot gitu kan berarti harus full pakai APD. Betul. Gak gerah Pak? Gerah juga. Apalagi Surabaya panas. Ini ya, sebenarnya kita pakai APD ya. Awal pakai itu kita sudah ngap bener. Baru pertama kali pakai tuh Pak? Pertama pakai sudah ngap. Kalau nggak percaya coba aja. Boleh. Gimana ya? Nah, itu saat kita melakukan semprot atau sterilisasi, memang kita memberikan sosialisasi pada siapapun ya. Tagana wajib itu untuk memberikan sosialisasi pakai APD, protokol kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat itu wajib dilakukan sosialisasi walaupun kita tidak berbicara dengan sikap. Nah, akhirnya pas saat kita nyemprot yang pas di parkir atau di apa, buka dikit untuk napas. Nah, yang menarik lagi nih Sobat Sosial, baru tadi 2 cerita, baru dapur umum, baru sterilisasi wilayah, yang lebih gemes lagi nih dari yang dilakukan oleh Tagana Jawa Timur adalah membuat bilik namanya Tombo Kangen. Betul. Nah, mungkin buat Sobat Sosial yang nggak tahu nih, Tombo Kangen itu adalah obat kangen. Nah, sebenarnya obat kangen yang dibikin sama Tagana tuh apa, Pak? Bikin pil apa kapsul apa gimana? Kok obat kangen namanya? Obat itu kan ini ya, menyembuhkan ya. Nah, kalau orang yang dikarantina itu kan imunnya harus kuat. Betul. Imunnya harus kuat, harus dia ketemu orang yang dia sayangi. Jadi obat yang dimaksud adalah ketemu. Iya. Tapi kan kalau ketemu harus full APD lengkap itu gimana caranya Pak? Ya, kalau ketemu biar berarti mudah. ketemu, kita bisa ketemu secara fisik tapi tidak kontak secara fisik. Bagus sekali Pak, dia tuh bisa ketemu secara fisik tapi tidak kontak secara fisik. Nah, berarti nggak sentuh-sentuhan? Nggak. Jadi disitulah shelter Tombo Kangen yang digagas oleh teman-teman Tagana di Tulungagung ini dalam rangka satu upayanya untuk mempertemukan, ini meningkatkan imun. Iya. Yang kedua, ini bagaimana kita menghapus stigma bahwa mereka yang masih dalam status ODP, PDP atau terkonfirmasi, ini adalah sama saudara kita, jangan dijauhi, jangan dijudge, tapi mereka harus disupport.
Nah, akhirnya dibuatlah bilik shelter Tombo Kangen. Bilik shelter Tombo Kangen. Ini mungkin buat sobat sosial nanti tolong ya Bapak Program Director dimasukin gambarnya. Aku ngeliatnya terharu banget ngeliatinnya karena bisa ketemu tapi ada batasnya gitu. Jadi kita pakai batas akrilik ya. Pakai batas akrilik, di situ bisa ketemu tapi nggak tembus secara ini ya, udara nggak sampai tembus. Itu dibatasi dan bisa melihat. Mereka ternyata bisa selfie bareng. Nah, bisa ngevlog, bisa bikin status atau apa. Yang bikin itu dari Tagana? Tagana. Yang bikin betul si shelternya itu? Tagana. Yang punya inisiasi Tagana. Tapi itu dikonsultasikan secara medis. Biar itu tidak bertentangan dengan protokol kesehatan. Tiap setelah dipakai disterilisasi. Terus ada polisland ya. Mereka yang diisolasi jalurnya dari sono. Yang berkunjung dari sini. Nah itu nggak boleh melintasi polisland. Sediakan masker, cuci tangan, dan sebagainya. Kalau kan Pak Twi ini kan juga nggak bertugas hanya pada saat corona aja. Sebelum-sebelumnya pun ketika ada bencana alam atau mungkin bencana non alam itu juga pasti kan Tagana juga bertugas. Betul. Pernah ngerasa capek nggak sih Pak dengan tugas ini? Manusiawi ya capek ya. Capek itu kan aktivitas fisik berlebih dan itu menimbulkan satu kelelahan fisik. Nah, jangan sampai kita kelelahan secara psikis. Artinya tugas apapun kalau yang kita dampingi itu senang, justru yang lebih senang itu kita sebenarnya. Jadi kebahagiaannya ada kita, kesenangan pada kita. Melihat orang lain yang kita tolong itu sudah senang juga. Saya pernah bingung mau pamit ya di Lombok. Ya, di Lombok itu mau pamit, saya harus balik ke Jawa karena ditarik sama pemerintah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Semua harus pulang karena tugas sudah bisa disambung sama Tagana yang ada di NTB ya. Akhirnya kita mau pamit aja sulit. Karena udah terlalu dekat sama orang. Peluk sampai apa gitu dan sebagainya. Terus sama anak-anak juga setelah kita pulang dari rumah itu dia kirim di Facebook, ada kok. Ya. Mas Twi, Pak Twi kapan kembali ke Lombok? Gitu itu dia tulis ya dan itu di floor sampai dengan ini Pak Kasubdit waktu itu Pak Ian, saya disuruh tugaskan ke Lombok lagi. Jadi favorit di Lombok berarti? Iya, jadi saya sampai ke sana, anak-anak saya tanya nomor sepatunya berapa. Saya kan ada donatur juga yang pabrik sepatu yang untuk anak-anak sekolah. Nah, itu jadi mereka saya suruh data di sana nomornya berapa. Saya bawain sepatu sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, itu tadi cerita Pak Twi ketika gempa Lombok ya, Pak Twi ya pada 2018. Itu ada cerita menarik juga nggak sih Pak? Katanya 17 Agustusan di sana. Iya, jadi gini ya. Saya juga ini juga ya. Di sana kan masyarakatnya lagi berduka. Nah, kita gimana caranya menghibur agar semangat kebangsaannya juga tumbuh. Tetap ada semangat kebangsaannya. Jadi jiwa NKRI-nya tetap tumbuh. Karena kalau setiap 17 itu kan kita ada karnaval. Temanya macam-macam masalah kebangsaan. Nah, waktu itu kita bikin gimana ya semua ini harus ikut karnaval. Anak kecil itu diajak karnaval kan sulit toh. Saya panggil pedagang es krim. Biar pada datang, biar pada ngikut karnaval. Akhirnya setelah siang Bapak yang mau ikut karnaval dapat es krim. Es krim. Nah, akhirnya semua pada ikut. Lah yang tadinya kita jatahnya cuma 700.000 jadi bengkak. Wow. Sampai ibu-ibunya juga mau ikut karnaval. Berarti di antara kesedihan itu tetap harus bikin sesuatu yang bisa bikin mereka senang gitu. Iya. Untuk ngelupain semua. Jadi semua ikut karnaval, anak-anak, ibu-ibu semuanya ikut karnaval. Nah waktu itu karena karnaval ini kan nggak resmi ada di Desa Pengungsian. Kedengar itu Pak Bupati melepas karnavalnya. Terus ditunggu juga pulangnya. Pulangnya itu ditunggu. Jadi setelah pulang itu dikasih arahan juga sama Pak Bupatinya sana. Itu yang ngasih ide Tagana juga tuh Pak? Iya, bikin karnaval. Bikin karnaval. Kita juga kehabisan ide saya waktu itu bikin ini ondel-ondel Betawi juga. Kayaknya kreatif banget nih Tagana ya. Nah dari situ terus kan itu ada baju-baju bekas ya. Yang itu jadi yang laki-laki itu pakai ininya apa perempuan gitu. Agar mereka itu tersenyum gitu loh ya. Mereka tersenyum mau ikut mau melakukan daripada mereka itu sedih berkepanjangan di tenda. Jadi mereka ternyata bisa ketawa, bisa ini, bisa ngikut. Nah, sampai karnavalnya itu kan jalurnya itu kita ke sawah-sawah juga ya. Jadi kita bingung ini mau kemana ya, ternyata sawah ya. Yang nentuin rutenya juga kita Tagana. Juga, iya. Nah. Itu berapa lama Pak di Lombok?
Itu hampir 1 bulan ada di Lombok. 1 bulan di Lombok. Tapi Pak kalau boleh tahu nih, kerja jadi relawan pasti nggak pernah dibayar. Tahu aku. Kalau di Tagana gimana? Tagana ada insentif, bukan dibayar ya. Dibayar, insentif. Insentif dari pusat itu 250.000 ribu per bulan, dikasih per 4 bulan sekali. Dikasihnya per... Ini belum turun. Tapi Tagana Indonesia tetap hidup kan, tetap semangat kan? Kok bisa Pak? Ya kan karena proses dari tunai ke non tunai. Enggak, maksudnya kok bisa bertahan dari 250.000 per bulan dikasihnya per 4 bulan sekali, dan saya dengar juga sebelumnya tuh malah sampai 90.000 ya? Atau 50.000? Pertama 50.000 per bulan. Itu juga dibagiinnya per 4 bulan? Iya, kalau dulu tuh lewat pos ya. Awalnya lewat pos, terus juga tunai di 100.000, kemudian naik lagi menjadi 250.000. Berkah loh itu. Luar biasa, bener. Gimana Pak jelasin? Maksudnya kan 250.000 hitungannya nominalnya bukan nominal yang besar. Iya. Gitu. Tapi gimana kalau secara caranya? logika kan? Nah, secara nggak logikanya, itu Allah akan membuka pintu rezeki yang lain dari semua sisi. Pasti ya Pak ya. Iya. Jadi teman-teman yang ingin gabung menjadi relawan nggak usah khawatir lah masalah itu. Masalah rezeki sudah ada yang ngatur. Tinggal itu berkahnya aja yang kita inginkan. One corp, one comment, one rule. Itu ya Pak itu ya? yang ada di data Tagana. Adanya di dalam. Di sini. Nggak bisa cuma disebut aja. Harus ada. Harus dirasakan. Kan aku nggak ngerasa apa-apa pas ngomong gitu. Mungkin Patwi. Nah itu karena itu belum melalui tahapan-tahapan pada pelatihan pemantauan. Emang dilatih juga Pak jadi Tagana? Oh iya. Susah nggak pelatihannya? Pertama sih latihan mental ya. Mental harus kuat. Nah, jadi latihan mental itu kita didiklat, fisiknya dikuatkan, mentalnya dikuatkan. Kalau fisik ya secara umum fisik, kalau mental ya mereka dikuatkan mentalnya itu dalam arti sanggup enggak, lembek enggak dalam menghadapi bencana. Terlalu manja enggak di bencana. Kayaknya aku nggak cocok jadi Tagana deh. Masa sih? Aku manja soalnya. Aku kena hujan dikit aja, nggak bisa pilek gitu. Enggak, paling nanti karena di manajemen membentukan karakter Tagana, apapun awalnya, tapi kalau sudah masuk mereka akan ngikut ngalir. Bisa berubah gitu. Bisa. Aku nih yang lembek ini bisa berubah bisa mentalnya. Jadi ini Wonder Woman. Wow. Kalau ada ini grafis Wonder Woman ya. Nggak bisa, memang bener. Ada nggak sih Pak yang awalnya memang kelihatannya kayak nggak berpotensi untuk jadi Tagana, tapi ternyata jadi gitu Pak? Saya. Bukti nyatanya? Iya. Saya masuk Tagana nggak ngerti apa-apa. Blank soal bencana? Blank soal bencana. Karena basic saya dulu itu ada di kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya itu tidak langsung one comment seperti ini ya. Tidak langsung dalam hari ini ada info, hari ini bekerja, tidak, tapi saya dulu masih terkonsep ya untuk bulan depan kita konsep sekarang dan sebagainya. Dibuat jadwal gitu berarti. Saya pertama merasa berat. Kok setiap ada info bencana saya harus turun? Selalu tuh Pak, harus. Karena dulu kan saya baru pertama masuk itu ya. Harus turun. Terus BBM-nya mana? Insentif kita cuma 50.000. Nah, itu kan pertama berat bagi siapapun. Nah, tapi setelah kita nikmati makin hari makin kesini ya, beban berat itu hilang. Ngelihat dan dengerin cerita Pak Twi banyak soal apa yang sudah Pak Twi lakukan di Tagana, aku mau tanya nih, kalau disuruh milih satu pengalaman paling seru, boleh paling menakutkan, boleh paling menegangkan, satu pengalaman aja yang bisa diceritain ke Sobat Sosial, ada nggak Pak? Ada, saya satu ya. Saya itu 2013 ya, artinya sekarang kan 2020 ya, 7 tahun. Waktu itu kan saya buka dapur umum karena erupsi Kelut. Setelah itu semua kan ada macam-macam dari relawan lain semuanya ya, buka dapur umum juga. Waktu itu kan ada mau kunjungan presiden. Nah, setelah mau kunjungan presiden itu kan dari tim ke presiden itu kan menilai mana yang layak dikunjungi. Iya. Jatuhlah di dapur umum Tagana. Setelah itu HP saya itu kan dimintain nomor telepon. HP-nya dulu kan masih jadul-jadul gitu. 2013 ya. Terus juga charger kita itu mungkin dipakai 1 jam 2 jam, baterainya udah low gitu ya. Nah, setelah saya itu diputuskan di situ, nomor saya diminta semua media Jakarta, semua telepon HP saya
lubat. Ngehang, handphonenya langsung ngehang. nggak bisa dipakai. Semuanya tuh nelfon itu Pak. Iya, jadi semua media karena yang berkunjung kan Pak Presiden ya, Pak Presiden. Itu semua telepon karena nomor saya ini dikasih ada satu media ya, kemudian kan saling link loh. Saling ngasih. Iya. Nah setelah itu saya gini, ini kan kunjungan Pak Presiden, ada tim protokoler kepresidenan itu ngasih 2 mikrofon. Iya, mikrofon. Mikrofon 1 untuk Pak Presiden, 1 untuk saya. Padahal di belakang saya ada Pak Gubernur, ada semua. Saya kan malu, juga canggung, gak enak juga gitu ya. Pak ini gimana kan ada semua. Udah itu yang ngatur ini staf kepresidenan, jadi nggak ada yang boleh. Mic jangan sampai dilepas. Nah setelah itu kami disuruh menjelasin satu persatu detailnya dapur umum. Semuanya tuh Semuanya di hadapan Bapak Presiden dan Ibu. Nah akhirnya saya jelasin satu persatu, nah gitu sampai dengan ke kamar mandi. Jadi dapur umum tour, bukan room tour namanya. Sampai dengan itu kan dalam satu ini ya, satu lingkungan. Kamar mandi memang kami kebiasaan semua alas sepatu dilepas. Waktu itu ada Bapak Menteri yang mau ke kamar, Pak mau izin sepatunya harus dilepas. Dicopot, ya. Biar nggak kotor. Ya, karena kita menerapkan kan budaya disiplin kepada semua. Ini dipakai untuk sama. Semua saya jelaskan, sudah selesai. Akhirnya kami Tagana dikasih bonus sama Pak Presiden. Wow, seneng tuh langsung. Baterai handphone boleh lobet, tapi hati seneng banget dong Pak. Teman-teman tuh langsung di lapangan tuh dikasih 120 juta untuk keluarga yang ditinggal tugas Tagana. Wow, itu 2013 tuh Pak. 2013. Saya nangis waktu itu. Saya terima itu nangis. Nangis itu bahagia banget ya. Saya dan teman-teman setelah ditinggal 1 bulan di sana ternyata untuk keluarganya juga ada. Saya terharu, saya netes, saya telepon sama Pak Ian waktu itu yang hadir di sana kan Pak Ian sama Margo di sana. Saya telepon mereka berdua ikut nangis. Jadi kita nangis-nangisan di telepon ya. Karena bahagia semua ya. Iya. Bahagia. Itu 1 orang tuh pas 120 juta. Untuk tim. Oh, untuk tim bersama, untuk keluarga ditinggal. Karena saat kami presentasikan ini sudah beberapa hari, ini sudah hampir 25 hari, teman-teman juga tidak pulang, Bapak melayani masyarakat. Akhirnya beliaunya ngasih ini. Tertinggi tuh ya Pak ya. Terus juga ada sesuatu bukan uangnya. Kami saat itu dinobatkan menjadi manajemen dapur umum terbaik se-Indonesia. Wow, manajemen dapur umum terbaik se-Indonesia. Sampai sekarang kasih Pak? Enggak ya? Kalau sampai sekarang kan belum ada penilaian lagi. Pak Presiden, Pak Tui udah nungguin nih. Siapa tahu nanti menang lagi. Nah dari situ akhirnya saya sama Pak Margo diajak keliling ke banyak provinsi untuk menginformasikan berbagi ilmu tentang dapur umum. Wow, berarti Tagana tuh kasih pengalaman banyak banget ya Pak ya? Banyak banget. Kita belajarnya langsung di lapangan. Belajarnya yang dihadapi itu real dan bagaimana kita memecahkan masalah-masalah yang ada di lapangan. Berbagai macam kondisinya bisa dilalui sama Tagana lah ya. Tapi ada Tagana ya, kalau putus dia nangis. Pak, kayaknya nggak Tagana aja, aku juga kalau tapi kalau dihadapkan pada rintangan ya, rintangan alam kayak apa, dia nggak tetap takut. Ya, kuat, tegar. Emang fisiknya kuat, hatinya Pak. Emang kalau masalah cinta semua orang juga luluh ya Pak ya. Iya betul gitu ya. Atau mungkin harus sudah punya pacar? Enggak ada. Aku menikmati kesendirian. Oke, nikmat ya sebenarnya. Nikmat sendiri. Mungkin nanti kalau aku masuk Tagana dan ketemu Tagana yang lumayan oke, mungkin aku bisa pepet kali. Mungkin bisa jadi salah satu pasangan Tagana juga kan, banyak tuh pasangan Tagana kan. Jadi yang dapat jodoh di Tagana juga banyak, yang dapat pekerjaan karena keaktifannya di Tagana itu juga banyak. Ada banyak yang sudah menjadi PTT. PTT itu kan pegawai tidak tetap di kantor-kantor pemerintah. Itu karena kegigihannya, keuletannya, prestasinya, dia dinilai baik, akhirnya ditarik. Wow. Membuka juga membuka pekerjaan juga. Jadi 250 kayaknya cukup ya Pak ya kalau kayak gitu mah ya. 250 itu adalah berkahnya. Yang lain itulah karena berkah akan datang. Keren. Nah, kita udah agak kerasa, udah lumayan lama juga nih ngobrol bareng sama Pak Tui dengan berbagai macam kisah inspiratifnya Pak Tui juga dan penanganan Pak Tui dan juga tim dari
Tagana Jatim untuk penanganan COVID-19 ini, dan juga banyak cerita-cerita seru juga tadi dari gempa Lombok dan yang lain-lain juga. Itu pasti Sobat Sosial juga menarik dan senang juga dengarnya, Pak. Nah, saya juga senang loh ya. Saya cerita pengalaman itu juga rasanya senang. Kilas balik ya, Pak? Kilas balik, benar. Kilas balik ngeliat tuh waktu jadi kejadian kemarin. Jadi yang dulu sudah kebahagiaan itu ya sekarang kayak bahagia muncul lagi. Karena apa? Dalam satu hidup itu prestasi untuk berbuat itulah ya. Itu memang yang harus kita bikin. Jadi ini juga yang diamanahkan oleh Kementerian Sosial. Tagana jangan sampai patah semangat. Tagana harus tetap semangat. Tagana harus tetap mengabdi. Tagana tetap harus melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi. Ada sesuatu yang ada di kita di Tagana ya. Sekali Tagana tetap Tagana. Sekali Tagana tetap Tagana. Oke. Tagana Indonesia berani. Kemensos hadir, Tagana berani. Oke. Nanti mungkin kita tutup pakai itu, Pak. Gimana, Pak? Kita tutup pakai itu. Tapi sebelum kita tutup perbincangan kita hari ini ya di beranda yang memang sudah sangat menginspirasi banget, dan mungkin Sobat Sosial juga udah mulai tergerak. Mungkin ada yang pengen masuk jadi Tagana. Tahan dulu karena bisa daftarnya nanti. Datanginnya setelah nonton video ini ya. Nah, sebelum kita tutup perbincangan kita dari beranda ini, aku ada sesuatu nih untuk Pak Twi. Jauh-jauh aku datangkan dari Malang loh, Jakarta. Nggak, ini jauhnya dari Jakarta. Karena kan dibawa ke Surabaya jadinya jauh. Ini dia. Ada kaos lagi seperti biasa. Tuh, ada kaos podcastnya Linjam Sos, beranda, obrolan seputar PKH dan bencana. Itu dia. Ini Pak, boleh Pak dipakai? Nggak dipakai sih. Kayaknya seragam Tagananya juga udah oke. Tuh buat nanti aja. Terima kasih Linjam Sos. Terima kasih UHH. Luar biasa. Publis Tagana. Jadi lebih keren. Boleh dibawa ke Surabaya, boleh dibawa. Ini cuma satu ya? Halo kru, boleh nambah? Buat Tagana yang lain. Ada 1.600 ya Pak ya Tagana ya? Betul. Halo, boleh dipesankan 1.600 para kru ya? Jadi nanti kalau pas ngumpul-ngumpul nggak pakai seragam itu, Pak, pakainya yang Linjam Sos ini. Ini kan berarti pasukan Linjam Sos di Jawa Timur banyak gitu. Keren. Pasukan beranda, obrolan seputar PKH dan bencana makin banyak. Pertama di Jatim dulu Pak, nanti kita lebarin lagi ke yang lain. Kita kasih ke yang lain ya. Nah, terima kasih banget Pak Twi udah jauh-jauh datang dari Surabaya untuk ngobrol bareng sama Agni di sini di beranda. Teman-teman dan Sobat Sosial juga terima kasih sudah menonton dan sudah mendengarkan podcast Linjam Sos ini. Tapi sebelum menutup beranda kali ini, kita akan melakukan sesuatu nih Pak. Closingnya berbeda dari beranda-beranda yang lain ya. Closingnya adalah Kemensos hadir, Tagana berani. Are you ready? Yes!